A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Inna ala amir dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amaman. Yang terhormat saudara kumat Nabi besar Muhammad SAW yang bahagia. Temannya adalah celakalah kedua tangannya orang kafir seperti Israel, Perdana Menteri dengan menyertai bersama sekutunya dan keluarga tentaranya. Nah, aku akan menerangkan atau menjelaskan dalam surah Al-Alaq Abu Lahab. Nah, zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab pemimpin yang sangat ganas dan kejam. Abu Lahab ini pemimpin di Arab. Nah, pemimpin di Arab zaman dahulu dia adalah persembahannya mereka adalah patung berhala. Nah, maka umatnya Nabi Muhammad SAW itu disiksanya, dihukum dan dibunuhnya juga agar bisa mengikuti agamanya untuk menyembah patung berhala, dan juga Nabi Muhammad SAW ingin dibunuhnya bersama istrinya. Dia ingin membunuhnya supaya tidak ada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada agama Islam lah, tidak ada agama Islam. Makanya ingin masai dan juga akan dihancurkannya lah masalah di masjid. Maka Abu Lahab ini sangatlah kejam juga. Allah tidak menerima. Allah akan melindungi Nabi Muhammad SAW. Melindungi Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah. Melindungi tidak Abu Lahab tidak bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena kan agama Allah kan kebenaran, petunjuk kebenaran dan mengurus agama Allah. Allah tidak terima. Allah akan melindungi Nabi Muhammad SAW dari kejahatannya Abu Lahab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Dan juga ambil cerita dan juga cerita sekarang ini seperti Israel, Perdana Menteri bersama istrinya, tentaranya bersama dan sekutunya terus-terusan membunuh saudara kita bersama. Orang tidak bersalah, tidak punya senjata, dia ingin menguasai jalur gada, dia ingin menambahi bangunan patung berhala persembahan mereka. Mungkin itulah niatnya. Ingin seperti cerita Abu Lahab lah pada zaman dahulu. Mungkin dia cerita itu dia menyiksa saudara kita yang tidak bersalah. Orang sakit ditembaknya, dia menyamar, anak buahnya, tentaranya menyamar sebagai kesehatan, sebagai kesehatan. Maka dia menembak saudara kita yang sudah lemah lah, ditembaknya. Orang dia mengungsi di bombardirnya juga. Dia selalu ganas lah, selalu kejam. Mungkin ibaratnya dia tuh saudaranya Abu Lahab. Allah akan membalasnya orang kafir itu, dan kedua tangannya itu akan celaka. Kedua tangannya celaka bersama tentaranya dan seluruh
sekutunya. Meskipun istrinya tidak pernah membunuh ataupun tidak pernah masuk video lewat HP lah, tetap dia akan ajak Allah, karena orang kafir itu tidak mau percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Tuhan Subhanahu wa taala, karena dia menyembah patung berhala, ikuti jejaknya Abu Lahab, dan suaminya itu juga ikuti jejaknya Abu Lahab. Maka apabila dia menyakiti saudara kita, dia pasti membunuh, maka akan celakalah kedua tangannya. Allah akan mengajak orang kafir itu. Dalam surah Al-Lahab Allah berfirman, dibilang satu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabat yada abi lahabi wa tabba, yang artinya celakalah kedua tangan Abi Lahab dan sesungguhnya ia celaka. Kekayaan Abu Lahab sangatlah banyak, kekayaannya berlebihan, dia membayar orang-orang Arab sana untuk membunuh Nabi, dia membayar. Kekayaannya itu dia untuk membayar orang-orang sana untuk membunuh Nabi juga. Tidak ada gunanya semua kekayaannya dan semua usahanya. Sia-sia usahanya itu. Tetap Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak bisa dibunuh. Dan juga seperti ini. Kekayaannya seperti Israel, Perdana Menteri bersama sekutu-sekutunya Amerika Serikat dan Inggris. Kekayaan Israel itu berlebihan, dia bisa membayar tentara Israel, tentara Amerika Serikat dan Inggris, berlebihan. Meskipun dia kekayaannya berlebihan, tetap dia tidak bisa. Aku mengatakan dia menyembah patung berhala, meskipun dia ingin membunuhku, tetaplah tidak bisa, karena aku dilindungi Allah Subhanahu wa taala sampai umurku mati, sampai agama Islam ini damailah. Dia membunuh kekayaannya itu, pakai kecanggihannya itu ada, kecanggihannya itu ada, seperti drone. Dia tidak bisa membunuhku karena Allah melindungiku. Meskipun dia membayar orang lain, Amerika Serikat, Inggris dan lain-lainnya lah, sia-sialah usahanya, tidak berguna lah bagi orang kafir itu. Dalam surah Al-Lahab, dalam surah Al-Lahab Allah berfirman, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, yang artinya tidak ada gunanya semua kekayaannya dan semua usahanya. Orang kafir seperti Abu Lahab bersama istrinya dan pengikutnya itu akan dimasukkan Allah ke dalam api yang bergejolak.
seperti Israel. Benyamin Netanyahu sama tentaranya itu dan keluarganya itu akan dimasukkan ke api yang bergejolak, yang api akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Nah, karena dia orang Israel itu jahat, dia orang jahat dan menyembah patung berhala, maka Allah akan memasukkan api yang gejolak, yang bergejolak. Dalam surah Al-Lahab berfirman dalam firman-Nya, sayasla naran datal lahab, yang artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Nah, zaman Abu Lahab, istrinya itu dahulunya mencari kayu bakar untuk masak di dapur lah. Nah, zaman sekarang kan pakai gas istrinya, Perdana Menteri Israel, meskipun dia tidak pernah masuk lewat HP ataupun tidak pernah terkenal lah. Nah, dia tetap masuk api neraka yang bergejolak karena dia mengikuti jejak suaminya. Nah, tetap masuk ke api neraka. Dalam surah Al-Lahab Allah berfirman, ra'atuhu hama latal hatab, yang artinya begitu pula istrinya yang biasanya membawa kayu bakar. Nah, istrinya itu di lehernya itu Abu Lahab, istrinya Abu Lahab itu ada tali sabut. Nah, tali sabut itu seperti untuk cuci piring itu. Nah, untuk cuci piring itu tali sabut itu kelapa, tali sabut kelapa. Nah, tetap dimasukkan ke api yang bergejolak. Nah, istrinya Israel dan Menteri itu tetap juga masuk ke api neraka yang bergejolak karena dia ikuti jejak suaminya. Persiapan istrinya Israel itu berkalungkan emas yang 20 kilo ke 100 kilo ke emas, tetap di lehernya itu berlebihan lah. Nah, sama ada gelang juga, tetap dimasukkan ke api yang bergejolak karena mengikuti jejak suaminya menyembah patung berhala. Nah, dalam surah Al-Lahab Allah berfirman, fi fi di fi di fi di hab lum masad, yang artinya yang di lehernya ada tali dari sabut. Surah Al-Lahab 1-5. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.